Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Guns Motovlog ID. Oke, hari ini kita lagi ada di Jalan Babakan Jawa ya sobat semua. Tadi biasa mampir dulu ke Alfa nyetok minuman, udah habis ya di rumah, jadi mampir dulu. Oke, mungkin kita opening dulu ya, yuk. Oke, hari ini apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas kasus yang sedang hangat ya kemarin, seperti itu. Kasus kecelakaannya Mas Bibi ya panggilannya, bersama istrinya Mbak Vanessa Angel, seperti itu ya. Tapi sobat semua jangan nganggapnya, wah kok ini Guns Motovlog ID jadi channel gosip ya gitu kan. Jangan-jangan nambah turahnya Majalengka nih. Enggak ya, enggak gitu juga. Jadi karena ini masuknya kan kecelakaan ya kasusnya, artinya ini sudah jadinya menjadi berita nasional begitu. Bukan lagi ya, memang masuk kategori berita selebritas juga, tapi ini masuknya lebih ke berita nasional karena kasusnya kecelakaan, seperti itu. Dan kalau saya pribadi bukan penggemar itu ya, penggemar acara gosip dulu, berita-berita selebriti itu saya tidak terlalu mengikuti. Dan ini pun saya melihatnya di salah satu channel TV swasta itu, ketika saya menyalakan televisi ya, kebetulan sedang ada berita tersebut gitu kan. Oke, sebelumnya tentu saya pribadi mengucapkan bela sungkawa ya, seperti itu, atas musibah yang menimpa keluarga almarhum Mas Febri dan almarhumah Mbak Vanessa, seperti itu. Tapi ya bagaimanapun ya, semua itu telah terjadi. Yang kita bisa lakukan hanya mendoakan, seperti itu kan. Nah, jadi apa sih yang bisa kita bahas dari kejadian tersebut gitu? Nah, di sini saya akan membahasnya dari dua sisi ya gitu ya. Dari sisi agama, karena saya sendiri orang Islam kan gitu. Tentu saya pembahasannya berdasarkan kacamata Islam, agama Islam gitu kan. Kalau berdasarkan agama lain ya itu mangga ya, diserahkan ke masing-masing, saya tidak mau ikut berkomentar. Nah, lalu yang kedua, nanti kita bisa bahas juga dari sisi safety-nya begitu kan, karena ini kan kendaraan ya, tentu ada aturan-aturan tertentu yang kalau kita pahami itu bisa meminimalisir begitu kan resiko-resiko kecelakaan dan sebagainya. Wah, ini tadi di Majalengka cerah, sampai sini mendung ya sobat semuanya. Tuh, coba lihat tuh ke atas, mendung ya. Mudah-mudahan nggak hujan sih sampai beres video ini begitu kan. Nah, tadi dari sisi agama ya gitu,
dalam Islam ketika ada berita duka seperti itu kan, ada yang meninggal, ya tentu sudah selayaknya gitu kan kita saling mengabarkan. Dengan tujuan apa? Ya, artinya nanti kan semakin banyak orang yang mendoakan, lalu semakin banyak juga orang yang bertakziah. Tentu itu akan menjadi dorongan moral tersendiri kan bagi keluarga yang ditinggalkan, seperti itu. Nah, itu tentu sangat positif begitu kan ketika kita mengabarkan berita duka seperti itu. Nah, tapi sobat semua harus hati-hati begitu kan ketika kita akan mengabarkan perihal berita duka. Nah, jangan sampai niat kita baik ingin memberikan informasi, tapi ternyata kita malah terkena gibah begitu kan. Kita seperti membicarakan orang lain begitu, dalam artian hal yang negatif ya. Karena kemarin saya begitu gitu ketika melihat video-video di sosmed dan sebagainya, itu ada begitu kan yang mengabarkan kejadian tersebut. Mungkin niatnya baik gitu, dia ingin mengenalkan gitu, barangkali ada yang belum tahu yang mana sih gitu kan almarhumah itu. Nah, lalu beliau itu, si pembuat video itu menjelaskan di sana gitu kan bahwa almarhumah itu seperti ini loh. Nah, tapi sayangnya begitu kan, yang beliau bahas itu hal-hal yang kelam di masa lalunya si korban begitu. Nah, artinya kan di sana secara tidak langsung ketika kita menjelaskan biografi atau karakteristik korban dengan membeberkan hal-hal buruk di masa lalunya, nah itu kan sama dengan menceritakan aib orang lain begitu kan. Terlebih lagi ini orangnya sudah meninggal begitu kan. Menceritakan aib orang yang masih hidup saja itu kan sudah jelas masuknya gibah ya, itu dosa. Nah, apalagi ini orang yang baru saja meninggal lalu kita beberkan aibnya seperti itu. Nah, itu alangkah lebih baiknya sobat semua juga kalaupun ingin mengabarkan hal-hal semacam itu, ya kita lebih bijak lah seperti itu ya. Kalaupun mau, kita boleh menggambarkan sosoknya itu dengan hal-hal yang baiknya gitu. Walaupun memang sobat tahu misalkan masa lalunya seperti apa, ada yang kelamnya, tapi kita tidak perlu bahas di umum gitu ya. Jadi kita cukup bahas hal-hal yang baiknya saja. Misalkan si A ini semasa hidupnya rajin berbagi dan semacamnya lah, seperti itu kan akan lebih enak terdengar, apalagi bagi keluarga yang ditinggalkan begitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu banyak juga yang ketika ingin mengabarkan itu dengan tujuan mungkin agar masyarakat tahu yang mana sosok korban atau almarhum dan almarhumah, lalu dengan memposting foto misalnya. Nah, ini juga sobat harus hati-hati begitu kan. Harus hati-hati memposting fotonya, apalagi kalau si korban itu seorang akhwat atau perempuan atau wanita begitu kan. Jangan sampai foto yang kita posting itu foto yang sedang tidak berhijab misalkan, atau fotonya itu sedang mengenakan pakaian yang ya boleh dibilang kurang sopan lah. Nah, itu kasihan begitu kan kepada almarhumah. Jadi itu nanti yang mendapat dosanya ini dua-duanya gitu, yang memposting foto lalu orang yang ada di foto tersebut juga gitu ya. Jadi kalaupun gitu harus memposting dengan fotonya, postinglah yang sedang berhijab. Nanti kasihan begitu kan, kita mendoakan hanya sebentar lalu kita memposting
hal-hal yang sifatnya memberatkan bagi almarhumah begitu kan, menjadi itu maksudnya nanti kan dosa jariah begitu kan, selama foto itu ada di medsos, selama dilihat oleh orang banyak, ya dosanya mengalir terus begitu kan. Nah itu kita harus hati-hati ya. Nah itu mungkin kalau dari sisi agama Islam yang saya garis bawahi seperti itu ya sobat semua. Wah ini kayaknya motovlog kali ini agak serius nih. Oke. Ya karena memang kan temanya tentang sesuatu yang sifatnya musibah ya, masa kita harus ceria-ceria begitu kan. Nah lalu apa yang bisa kita tangkap juga dari sisi safety-nya. Nah ini nih, ini yang tidak kalah penting juga, karena saya juga menangkap dari berita gitu ya, dari hasil konferensi persnya Bapak Polisi begitu. Itu ada temuan bahwa ada postingan yang dihapus oleh si supir ya, si supir tersebut postingan. Nah itu postingan apa, nanti masih diselidiki. Lalu ada temuan juga ketika olah TKP itu tidak ada bekas pengereman. Nah jadi dari hal-hal tersebut ini yang akan kita bahas kan. Yang pertama postingan, nah itu artinya ketika supir itu mengendarai itu dia bermain sosmed begitu kan, bermain sosmed yang secara peraturan lalu lintas itu tentu tidak dibenarkan ya sobat semua. Jangankan bermain sosmed begitu kan, melihat map saja, misalkan kita membuka Google Map nih, nah itu kita cukup membuka saat ketika kita menepi begitu kan. Jadi ketika jalan kita tidak dibenarkan misalkan menekan-nekan handphone untuk melihat, memperbesar map dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Apalagi sampai bermain sosmed yang jelas-jelas itu tidak terlalu urgent gitu kan, tidak terlalu penting. Nah jadi kita bisa mengambil pelajaran, artinya ketika kita berkendara ya kita fokus begitu kan, kita fokus, jangan melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting begitu. Nah lalu yang kedua apa yang bisa saya soroti, seperti yang tadi saya bilang ya, di sana tidak ditemukan bekas pengereman. Artinya di sana ada human error ya, kelalaian dari si pengendara begitu kan. Karena gini, kalaupun misalkan ya naudzubillah gitu ya, misalkan terjadi kecelakaan, kalau misalkan kita sempat mengerem gitu, setidaknya itu akan mengurangi power atau beban dari benturan tersebut gitu kan, karena sudah ada pengereman itu. Tapi itu betul-betul tidak ada pengereman, artinya ya dalam kecepatan tinggi tiba-tiba terhenti oleh benturan benda keras ya. Sobat bisa bayangkan sendirilah seperti apa gitu kan, itu korban sampai ada yang terpelanting keluar, itu saking kerasnya. Nah jadi di sana kita ambil pelajaran juga bahwa ya kembali lagi seperti tadi, jangan main sosmed dan fokus seperti itu. Dan salah satu penyebab tidak fokus itu rasa ngantuk. Nah ini nih yang sering diabaikan. Di sana juga ada temuan, ada indikasi si pengemudi itu ngantuk, supirnya itu. Nah jadi sobat semua juga kalau sekiranya mengantuk itu usahakan menepi dulu gitu. Lebih baik kita terlambat datang daripada tidak datang sama sekali begitu kan. Nah jadi kita itu harus punya pertimbangan yang bijak. Kalau misalkan kita bepergian dengan jarak yang jauh, alangkah baiknya kita di mobil itu ada 2 orang yang bisa mengendarai gitu, sehingga nanti bisa shift
ketika seorang lelah nanti digantikan oleh yang lainnya, begitu kan. Nah, lalu yang terakhir dari sisi safety itu dari kecepatan ya, kecepatan mobilnya itu diindikasikan, tadi sudah ada yang meneliti ya di berita itu, jadi beliau menghitungnya itu dari postingan itu, jarak postingan sampai terjadi kecelakaan itu kalau tidak salah 44 menit. Nah, dalam waktu 44 menit itu jaraknya itu tercapai berapa kilo waktu itu ya, saya lupa gitu. Artinya di sana ada kalkulasi itu, dalam waktu 44 menit bisa mencapai jarak sekian kilometer. Nah, dari sana kan, berangkat dari sana artinya bisa dihitung tuh rata-rata kecepatannya. Nah, jadi berdasarkan berita tersebut, hasil olah TKP itu perkiraan sementara itu sekitar di atas 150 km per jam untuk kecepatan pada saat terjadi kecelakaan, gitu kan. Nah, artinya apa? Di sini ada sesuatu yang diabaikan, yaitu batas kecepatan maksimum ya. Nah, itu kan kejadiannya di jalan tol ya, artinya jalan bebas hambatan. Nah, di sini kita mungkin kadang terlalu terlena gitu ya dengan istilah jalan bebas hambatan, artinya tidak ada lampu merah, tidak ada apapun, bahkan kalaupun berhenti harus di rest area. Nah, itu terkadang kita ya tidak memperhatikan gitu, padahal kan sudah jelas dalam peraturan itu batas kecepatan maksimal di jalur bebas hambatan itu 100 km per jam gitu kan. Nah, itu jangan dikira hanya untuk mencari-cari kesalahan pengemudi, ini supaya gampang nilang katanya. Itu bukan ya, itu hasil kalkulasi kenapa harus 100 km per jam maksimal. Ya akibatnya begitu, itu kan ketika terjadi kecelakaan itu tunggal loh kecelakaannya ya, kecelakaan tunggal. Artinya ketika terjadi kecelakaan itu akan jauh lebih fatal ketika kita melanggar batas kecepatan gitu. Nah, jadi kita harus bijak dalam memahami peraturan yang ada gitu. Jangan terlalu cepat mempunyai persepsi yang buruk terhadap aturan yang ada. Jadi kita harus pahami dulu begitu kan. Insya Allah aturan yang ada itu dibuat untuk kebaikan kita sendiri. Nah, itu sobat semua ya, untuk motovlog kali ini ya saya berbijak-bijak ria sedikit lah begitu. Ya karena mumpung masih hangat ya kejadiannya. Kalau nanti sudah beberapa pekan ke depan kan ya udah basi begitu kalaupun saya bahas. Nah, jadi mumpung masih hangat, mumpung masih banyak yang berminat untuk posting, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa sedikit banyaknya menjadi gambaran untuk sobat semua begitu kan, agar ketika dalam memposting berhati-hati, lalu ketika ingin perjalanan jauh pun sama, berhati-hati, diperhatikan faktor-faktor keselamatannya gitu. Oke sobat semua, ini sudah mau hujan ya. Ngeri-ngeri juga gitu, takutnya materi belum beres ini lalu turun hujan, biar udah gitu, karena kan ini bukan GoPro ya, jadi tidak waterproof. Jadi kalau ada water ya drop, bukan waterproof lagi gitu kan. Ini sebenarnya ini padat karena weekend ya, ini weekend itu agak padat. Oke, nanti closingnya agak depanan ya. Silakan sobat nikmati dulu perjalanan. Nikmati perjalanannya penuh dengan mobil, apa itu, truk ya.
Oke, sebentar lagi lampu merah. Oke, mungkin cukup sekian ya sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.